Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Radi selaku pengampu hukum pajak dan juga teman-teman yang semoga selalu bahagia dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkenalkan saya Sesiristi Musiana dengan NIM S1A023022 yang pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu aspek penting dalam hukum perpajakan Indonesia, yaitu pajak penjualan dengan tema pajak penjualan pasal UU nomor 1 tahun 2022 atau UU HKPD dengan studi kasus pajak hiburan di DKI Jakarta. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya hukum pajak penjualan ini cukup seru loh untuk kita telusuri dan juga pelajari lebih dalam lagi, karena hukum pajak penjualan ini cukup sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu pajak penjualan barang dan juga jasa. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai membahas mengenai materi presentasi saya pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Pajak memiliki fungsi vital sebagai sumber utama penerimaan negara untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Dalam konteks di Indonesia, pajak penjualan yang mencakup pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM merupakan instrumen penting dalam sistem perpajakan. Namun, dengan berlakunya UU nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah atau UU HKPD, struktur pajak daerah mengalami perubahan yang cukup signifikan, termasuk penggabungan pajak konsumsi daerah menjadi pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT. Nah, hal ini menimbulkan implikasi hukum sekaligus tantangan baru dalam penerapannya. Next, pembahasan yang akan saya bawakan pada kali ini yaitu ada kedudukan dan konsep pajak penjualan. Dalam sistem hukum pajak di Indonesia, pajak penjualan mencakup PPN dan juga PPNBM. PPN dikenakan secara umum atas konsumsi barang dan jasa dengan tarif standar sebesar 11%, sementara PPNBM berlaku selektif pada barang-barang mewah dan tarif yang cukup bervariasi. Pajak ini bersifat tidak langsung sehingga konsumen yang menanggung beban, sementara pelaku usaha bertindak sebagai pengundur. Nah, kedudukannya cukup strategis juga karena tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengatur pola konsumsi masyarakat. Kemudian ada dasar hukum pasca UU HKPD. Awalnya pengaturan pajak penjualan diatur dalam UU nomor 8 tahun 1983 tentang PPN dan juga PPNBM yang telah beberapa kali mengalami perubahan hingga UU nomor 7 tahun 2021. Sejak berlakunya UU HKPD tahun 2022, terjadi penataan ulang kewenangan pajak pusat dan juga daerah. Pajak konsumsi daerah yang sebelumnya terpisah ini diintegrasikan dalam PBJT. Pengaturan teknisnya kemudian dipertegas dalam PP nomor 35 tahun 2023 yang bertujuan untuk memperkuat efektivitas pemungutan pajak serta meningkatkan kepastian hukum. Next, ada studi kasus pajak hiburan di DKI Jakarta. Penerapan pajak hiburan di DKI Jakarta pasca UU HKPD menjadi contoh konkret dinamika kebijakan perpajakan daerah. Tarif pajak hiburan ditetapkan cukup tinggi, yakni antara 40 sampai dengan 75% untuk usaha seperti diskotik, karaoke, dan juga spa. Nah, kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra karena dianggap memberatkan pelaku usaha, terutama setelah terdampak pandemi COVID-19 pada beberapa tahun yang lalu. Selain itu, muncul juga masalah dalam pemisahan objek pajak, misalnya adalah makanan dan minuman yang seharusnya masuk ke dalam kategori pajak restoran, bukan ke dalam kategori pajak hiburan. Kondisi ini cukup menunjukkan adanya tantangan yang besar dalam penegakan regulasi yang adil dan juga konsisten. Next, implikasi hukum dan juga tantangan. Implementasi pajak hiburan membawa implikasi hukum berupa meningkatnya kewajiban administrasi serta risiko sanksi bagi pelaku usaha. Nah, terdapat beberapa tantangan yang sudah saya
cantumkan di materi pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama, ketidakpastian regulasi akibat tumpang tindih aturan pusat dan daerah. Yang kedua, resistensi dari pelaku usaha akibat tingginya tarif. Yang ketiga, rendahnya kepatuhan pajak yang dipengaruhi kondisi ekonomi. Yang keempat, sistem administrasi yang belum sepenuhnya modern. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu kondisi ini berpotensi menurunkan efektivitas penerimaan pajak daerah dan menimbulkan sengketa hukum. Nah, berikutnya itu kesimpulan dari beberapa slide PPT sebelumnya yang sudah saya sampaikan dan paparkan. Dapat kita tarik kesimpulan, pajak penjualan melalui PPN dan juga PPNBM tetap memiliki peranan penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. Namun, pasca berlakunya UU HKPD terjadi transformasi signifikan melalui integrasi pajak konsumsi daerah ke dalam PBJT. Studi kasus di DKI Jakarta yang yang sudah saya sampaikan juga sebelumnya dapat memperlihatkan bahwa penerapan pajak hiburan dengan tarif tinggi menghadirkan tantangan yang cukup besar, baik dari sisi keberlangsungan usaha maupun kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, kebijakan pajak penjualan harus dikelola secara bijaksana agar tetap adil, jelas, dan juga dapat mendukung iklim usaha. Kemudian yang terakhir yaitu ada saran. Optimalisasi pajak penjualan pasca UU HKPD dapat ditempuh dengan berbagai cara, yang diantaranya yaitu peningkatan sosialisasi dan edukasi wajib pajak, evaluasi tarif agar lebih proporsional dengan kondisi ekonomi. Yang ketiga, modernisasi administrasi perpajakan untuk transparansi dan kemudahan. Yang keempat, penerapan kebijakan fiskal fleksibel berupa insentif bagi pelaku usaha terdampak. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu ada penguatan dialog antar pemerintah, pelaku usaha, dan juga masyarakat untuk dapat menciptakan kebijakan pajak yang lebih adil dan juga kondusif. Nah, teman-teman, mungkin sekian yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Untuk beberapa kesalahan yang mungkin saya sampaikan secara tidak sengaja, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.